Presentasi suatu pekerjaan yang sepertinya mudah, namun tidak gampang untuk dilakukan. Presentasi kadangkala menjadi suatu ketakutan tersendiri bagi orang untuk melakukannya. Saya Adi Nofriansyah. Saya akan ceritakan mengenai apa saja yang harus kita kuasai dalam presentasi. Menurut University of British Columbia, presentasi adalah suatu kemampuan dalam menyampaikan secara efektif ide maupun pemikiran-pemikiran kepada para audiens yang mendengarkan presentasi tersebut. Audiens ini bisa berasal dari berbagai macam latar belakang, tingkat keilmuan berbagai macam juga, lalu berbagai macam minat ataupun berbagai macam kebutuhan berdasarkan presentasi yang disampaikan. Nah, di dalam ilmu presentasi itu bisa mencakup banyak area ya. Jadi bagaimana bisa mendesain suatu slide dengan baik, lalu bagaimana berbicara dengan intonasi suara yang bagus, dan juga bagaimana body language atau appearance kita di depan sehingga para audiens bisa tertarik untuk mendengarkan presentasi yang kita bawakan. Dalam menyusun presentasi yang menarik, hal yang pertama sekali dilakukan adalah menyusun presentasi Anda dengan baik. Ada 3 kunci di sini, yaitu tujuan. Tujuan di sini adalah apa yang ingin Anda sampaikan ke audiens, atau apa yang audiens ingin dapatkan dari presentasi Anda. Yang kedua adalah audience pre-assessment. Jadi, pada tahap ini, kalian juga harus mengidentifikasi sebagai presenter, audiens Anda itu karakteristiknya sebagai apa, karakteristiknya bagaimana, lalu tingkat pengetahuan dan kebutuhan dari audiens itu tersebut apa, sehingga dengan Anda sudah mengidentifikasi itu, Anda bisa menyampaikan hal yang sesuai melalui presentasi Anda, dan juga presentasi Anda itu tepat sasaran ke audiens yang menghadirinya. Poin ketiga adalah opening your presentation. Hari ini terkait dengan bagaimana Anda membuat suatu presentasi, suatu pembukaan presentasi yang menarik, sehingga bisa menarik perhatian audiens, dan para audiens tidak punya alasan untuk meninggalkan tempat di mana Anda melakukan presentasi. Poin berikutnya adalah body of presentation. Ibaratnya ini tubuh dari presentasi Anda atau inti dari presentasi yang ingin Anda sampaikan. Apa yang terkandung di dalamnya? Yang pertama, presentasi Anda harus bisa sesuai dengan tujuan presentasi Anda tentunya. Lalu tubuh Anda ini harus berisi poin-poin yang secara jelas dapat mensupport ide yang ingin Anda sampaikan ke audiens. Poin terakhir adalah
bagaimana Anda menutupnya dengan baik, sehingga para audiens meninggalkan tempat tersebut ada sesuatu yang teringat di pikiran mereka, atau ada kesan yang menarik yang ditinggalkan dari presentasi yang Anda bawakan. Dalam menyusun presentasi yang baik, seorang peneliti Kawasaki pada tahun 2005 itu mengemukakan suatu aturan untuk menyusun suatu presentasi. Jadi dia sebut peraturan 10, 20, dan 30. Itu artinya apa? 10 itu artinya 10 slide. Jadi presentasi yang baik tersebut menurut dia itu paling tidak terdiri dari 10 slide. Karena apa? Dengan 10 slide, kontrol kita terhadap aliran dari presentasi tersebut menjadi lebih mudah. Jadi, Anda bisa menuangkan ide Anda terbatas hanya 10 slide. Sehingga Anda bisa menyusun presentasi dengan baik dan tidak memakan waktu yang lama. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap mood dari audiens, karena jika presentasi terlalu lama, audiens akan kehilangan fokus dan mungkin akan merasa bosan. Kemudian 20 itu artinya 20 menit. Jadi dalam melakukan presentasi itu batasi maksimum hanya 20 menit. Biasanya lebih dari 20 menit para audiens mulai kehilangan fokus. Jadi dengan 20 menit ini tersebut, kita juga bisa menyusun suatu presentasi secara detail dan fokus, sehingga beberapa hal yang sebenarnya tidak penting itu bisa kita buang. Selain itu, dengan presentasi yang sedikit, kita jadi mempunyai cukup waktu untuk melakukan diskusi dengan audiens ataupun semacam kegiatan yang bersifat interaktif, sehingga terjadi suatu hubungan yang baik antara presenter maupun audiens. Kemudian 30 ini berkaitan dengan ukuran font. Jadi suatu presentasi menarik tersebut menurut Kawasaki, ukuran fontnya itu berkisar antara 30. Jadi ukuran font ini berkaitan dari kemampuan para audiens untuk membaca suatu presentasi walaupun mereka berada di posisi yang cukup jauh dari panggung presentasi. Selain peraturan 10, 20, dan 30 yang dikemukakan di slide sebelumnya, ada juga aturan mengenai 6x6 atau 6.6, di mana untuk suatu presentasi atau suatu slide presentasi yang baik, itu dalam satu barisnya itu hanya terdiri dari 6 kata, atau satu slide itu terdiri dari 6 baris. Nah, diharapkan dengan kita bisa menerapkan 6x6 ini, kita bisa membuat suatu kata-kata dengan ukuran font yang lebih besar sehingga bisa terlihat dengan baik. Kemudian kita bisa melakukan pemilihan kata yang baik supaya ide kita dapat tersampaikan atau dapat ditekankan melalui presentasi ini. Kemudian jika kita tidak melakukan ini, audiens akan terkesan hanya membaca slide. Padahal audiens datang ke tempat presentasi Anda itu untuk mendengarkan Anda bercerita atau menyampaikan ide Anda, bukan untuk membaca slide. Nah, seringkali dalam kita melakukan presentasi, kita menghadapi yang namanya suatu ketakutan. Nah, bagaimana sih kita bisa mengerti
atau bagaimana kita bisa mengalahkan rasa takut yang kita punya. Mengapa kita takut? Yang pertama, kita tidak percaya diri. Kita takut mungkin dengan kita presentasi, kita akan menghadapi cemoohan dari audiens, atau mungkin dibully. Lalu ada kita kekurangan kemampuan dalam mengontrol situasi, audiens, terus bagaimana kita mengontrol reaksi kita terhadap audiens, lalu perasaan kita sendiri. Poin ketiga yang menyebabkan kita takut adalah kita punya pengalaman buruk atau trauma di waktu yang sebelumnya. Entah itu yang berkaitan dengan cemoohan, bully, atau rasa gugup sehingga presentasi kita tidak berjalan dengan lancar. Kemudian ada jumlah maupun latar belakang dari audiens. Sehingga saya mengutip dari businessballs.com, seringkali kita itu tidak takut ya kalau kita menghadapi 30 orang atau kita melakukan presentasi tapi audiens kita 30 orang anak 5 tahun. Ya, terserah kita mau menyampaikan apa saja, toh mereka kadang tidak juga mengerti. Dibanding kalau misalnya kita hanya menghadapi, kalau kita balik, misalnya 5 orang yang berusia 30 tahun. Saya asumsikan usia 30 tahun di sini adalah usia yang cukup matang buat seseorang untuk bisa berpikir dengan baik. Sehingga hal ini bisa jadi ketakutan bagi diri kita kalau kita menghadapi audiens yang jumlahnya sedikit tapi lebih matang dalam berpikir. Dalam arti misalnya umurnya sudah banyak. Kita takut hal tersebut malah mengundang cemoohan mereka terhadap presenter. Jadi kira-kira itu yang menyebabkan kita jadi takut. Kalau kita takut, bagaimana kita bisa percaya diri dan mampu melakukan kontrol terhadap situasi, terhadap audiens, terhadap kita sendiri? Pertama, persiapan tentunya yang matang, dan juga berlatih. Berlatih, dan berlatih. Kemudian yang kedua, experience. Bagaimana Anda bisa mendapatkan experience? Kuncinya adalah carilah peluang. Kapanpun, dimanapun Anda dibutuhkan untuk melakukan presentasi, berikan just start. Kemudian lakukan observasi dan analisa. Siapa yang akan mendengarkan presentasi Anda? Atau audiensnya bagaimana? Nah, melalui ini, saya sangat optimis kalau nantinya kalian mampu mengontrol rasa takut dan stres dari aktivitas yang namanya presentasi. So, dalam 4 slide ke depan, saya akan berikan tips mengenai presentasi yang efektif. Poin pertama, tentunya kalian harus melakukan persiapan. Untuk melakukan persiapan, kalian harus punya pengetahuan mengenai audiens Anda siapa, Anda akan presentasi di mana, apakah ada kecocokan antara audiens yang bakal datang dengan ide yang ingin Anda sampaikan. Itu semua Anda harus tahu, karena itu berkaitan dengan apa yang akan Anda persiapkan. Yang kedua, karena kamu yang memberikan presentasi, maka ada kamu orang yang bertanggung jawab terhadap suksesnya presentasi ini. Jadi, buatlah presentasi seefektif mungkin. Poin ketiga, passion.
Apakah Anda melakukan ini karena terpaksa atau tidak? Kalau terpaksa, Anda akan menghasilkan hasil yang tidak baik. Jadi, lakukan ini karena memang passion, karena presentasi ini merupakan passion dari Anda. Poin keempat, dalam Anda melakukan presentasi, di samping Anda bertugas untuk menyampaikan informasi, menyampaikan ide, menyampaikan pikiran, buatlah suasana menjadi sangat nyaman. Dan audiens pun merasa sedikit terhibur. Poin berikutnya berkaitan dengan sisipkan sedikit humor. Tapi saya berpesan jangan humor yang garing ya, sehingga membuat penonton bosan. Kemudian buatlah suatu introduction atau pengantar yang baik, yang kuat, sehingga para audiens merasa tertarik untuk mengikuti presentasi yang Anda berikan. Nah, biasanya ini ada di kisaran 4-7 detik pertama. Jadi, buatlah kesan yang sangat baik di rentang tersebut, sehingga Anda mendapatkan atensi audiens yang cukup lama. Kemudian ada smile, tersenyum, karena audiens tidak ingin melihat Anda murung dalam menyampaikan ide-ide Anda. Yang berikutnya adalah kontrol nafas. Jadi, dalam Anda melakukan presentasi, sebaik mungkin kontrol nafas Anda dengan baik. Sekalipun Anda berada dalam keadaan gugup, Anda harus bisa mengontrol nafas Anda dengan baik. Audiens kadangkala bisa mengetahui keadaan fisikis Anda dalam melakukan presentasi dengan mendengarkan irama nafas Anda. Jadi hindari itu, hindari nafas yang cepat. Kemudian ada tips berikutnya adalah jangan Anda, atau sebaiknya Anda jangan membuat suatu joke atau suatu hal yang lucu di bagian pertama dari presentasi. Karena biasanya bagian pertama itu merupakan bagian yang sangat kuat, sehingga audiens dapat tertarik dan ingin mendengarkan Anda lebih lama. Jadi jangan selipkan hal yang lucu, joke, itu dari pertama. Kadangkala itu bisa menghilangkan mood dari audiens untuk mendengarkan presentasi Anda. Kemudian juga jangan meminta maaf pada saat awal presentasi, karena itu bisa menghilangkan mood. Lalu, jadilah orang yang tepat waktu. Ini dalam arti, mulailah presentasi tepat waktu. Kemudian ada atraksi sedikit. Jadi mungkin Anda akan membicarakan mengenai pengalaman Anda, atau suatu hal yang menarik, suatu analogi yang bertujuan agar tercipta suatu ikatan antara audiens dengan Anda. Ini dalam arti positif, audiens semakin tertarik dengan Anda. Kemudian, presentasi sebaiknya jangan lebih dari 40 menit. Karena audiens bisa bosan. Atau misalnya kalaupun terpaksa panjang atau lebih dari 40 menit, lakukan pembagian-pembagian. Mungkin ada sesi istirahat dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya ada presenter yang baik itu seharusnya tidak menghabiskan banyak waktu pada suatu slide, karena hal ini dapat memancing audiens atau mengurangi mood audiens untuk mendengarkan presentasi Anda. Kemudian, untuk mengatasi kebosanan yang dialami audiens,
cobalah memberikan stimulus, entah itu dalam bentuk cerita atau pengalaman Anda sebagai presenter, lalu selipkan sedikit anekdot atau joke supaya mood audiens dapat terjaga dengan baik. Berikutnya, sebagai presenter, janganlah Anda melakukan komunikasi pada saat Anda sedang melakukan presentasi di depan audiens. Tentunya hal ini dapat mengganggu audiens karena di samping dia fokus dengan Anda, tapi Anda malah berbicara dengan orang lain. Poin berikutnya, ya, buatlah presentasi Anda semenarik mungkin, serileks mungkin, sehingga audiens dapat mendengar presentasi Anda dengan perasaan senang, terhibur mungkin, jadi be fun. Kemudian setidaknya Anda harus membuat suatu perencanaan untuk menghidupkan suasana presentasi Anda, sehingga audiens yang awalnya itu bosan, itu bisa fokusnya kembali untuk mendengarkan presentasi Anda. Jadi, entah itu Anda melakukan tepuk tangan seperti ini, atau Anda bisa membuat suatu kebisingan, ya, tapi kebisingan tidak dalam hal yang continue gitu. Jadi hanya sebentar, tapi itu berusaha untuk menarik audiens untuk mendengarkan presentasi Anda. Nah, kadangkala ketika Anda ingin mempresentasikan atau menyampaikan ide Anda, mungkin ada audiens yang tidak bisa menangkap ide Anda tersebut dengan baik jika Anda menceritakan ide tersebut secara baku. Jadi, cobalah membuat suatu analogi atau mungkin setidaknya ide Anda tersebut tersampaikan entah melalui tema yang Anda berikan di slide, atau mungkin perbaikilah komunikasi Anda agar bisa fokus kepada tema yang Anda ingin sampaikan. Nah, ini tadi sama ya, jika presentasi Anda itu panjang, cobalah buat jeda-jeda, beberapa jeda di antara presentasi Anda, sehingga audiens punya waktu untuk bersantai sejenak, ya, setelah mereka berusaha menangkap ide ataupun pesan yang Anda ingin sampaikan. Jadi setelah mereka segar kembali, mereka akan bisa mengikuti presentasi Anda dengan baik. Jika tanpa jeda, mungkin dalam beberapa saat mereka akan kehilangan mood dan mungkin mereka akan meninggalkan presentasi Anda. Tips berikutnya adalah, jika Anda mengalami kesulitan sebagai presenter dalam menyampaikan ide Anda ke audiens, gunakanlah bantuan berupa alat peraga, entah itu nanti gambar atau bagan, yang nantinya bisa memudahkan Anda untuk menjelaskan ide Anda ke audiens. Dan audiens pun dengan mereka melihat alat peraga yang Anda punya, ditambah dengan penjelasan yang Anda berikan, hal itu mungkin saja bisa membuat mereka lebih mengerti bila dibandingkan dengan Anda menjelaskan saja tanpa memberikan alat peraga. Untuk hal-hal yang sulit,
untuk disampaikan, ya pergunakanlah banyak alat peraga. Jadi di sini mereka bilangnya visual aids, sehingga alat peraga tersebut berperan nantinya untuk memberikan penjelasan secara tidak langsung kepada audiens. Mengenai visual aids atau alat peraga, berikut adalah tips yang bisa Anda ketahui dalam menggunakan alat peraga. Nah, pertama, jika visual aids Anda itu berupa sebuah paragraf yang terdiri dari banyak kata-kata atau teks, sebaiknya gunakan jenis font serif. Tapi kalau misalnya visual aids Anda adalah berupa presentasi ya, atau PPT yang menggunakan komputer atau LCD proyektor, itu gunakan jenis font sans serif. Atau karena di sini agak awam ya mengenai serif dan sans serif, jadi Anda bisa temukan kalau yang termasuk sans serif itu adalah jenis font Arial. Jadi nanti teman-teman bisa atau kalian bisa lihat nanti kalau misalnya di dalam PowerPoint itu ada jenis font Arial. Sedangkan Times itu termasuk kategori serif. Times ini, Times New Roman juga termasuk ke dalam Times, yang biasa kita gunakan kalau kita misalnya mengetik paragraf. Jadi itu termasuk jenis font serif. Nah, kemudian sebagai presenter kita juga harus tahu apakah misalnya kita diundang oleh suatu instansi atau suatu lembaga, apakah mereka punya kalau di sini disebut house typeface. Jadi suatu tema yang sebenarnya sudah menjadi semacam trademark dari perusahaan tersebut, entah itu penggunaan warna, penggunaan pola tema misalnya di PowerPoint, atau mungkin nanti ada kita memasukkan lambang perusahaan atau lambang instansi tersebut ke dalam misalnya slide presentasi kita. Itu juga kita harus ketahui, dan ini kita bisa tanyakan misalnya kepada panitia yang misalnya mengadakan event presentasi di mana kita nantinya sebagai pemapar atau presenter. Kemudian sebaiknya hanya menggunakan dua macam typeface. Typeface ini bisa berkaitan dengan dua macam jenis font, atau kemudian penggunaan dua macam jenis tema. Jadi hindari penggunaan lebih dari dua, karena itu terkesan agak sedikit kalau kita bilang norak, sehingga nanti audiens yang melihatnya juga merasa mungkin terganggu kali ya dengan permainan warna yang Anda berikan, yang ada malah mood mereka semakin turun dan mereka tidak tertarik dengan presentasi Anda. Kemudian hati-hati dalam pemilihan font type dan ukurannya. Jadi sebisa mungkin berilah kombinasi yang enak dipandang oleh audiens. Lalu ini hal yang penting juga, jangan menggunakan uppercase atau capital letter. Jadi maksudnya huruf besar semua pada misalnya poin-poin dalam slide Anda. Itu tidak seharusnya dihindari. Di beberapa slide sebelumnya, kalian sudah mengetahui tips untuk membuat presentasi yang efektif. Begitu juga bagaimana kalian bisa menggunakan visual aid dengan baik. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang perlu kalian ketahui dalam mempersiapkan presentasi Anda. Pertama,
Anda harus tahu audiens Anda siapa. Ini berkaitan dengan bisa gender, bisa usia, bisa tingkat pendidikan, bisa latar belakang kehidupan, macam-macam. Dan itu kalian harus ketahui. Kemudian kalian harus putuskan, kalian akan melakukan apa dengan presentasi ini? Apakah Anda atau kalian akan memberikan suatu informasi atau memberikan suatu hal yang membuat audiens terinspirasi dengan Anda, atau malah seperti mengentertain mereka, jadi membuat mereka merasa terhibur, merasa nyaman dengan presentasi yang Anda berikan. Nah, ini jika kalian bisa ketahui, mungkin menurut saya pribadi, itu pertunjukan komika itu bagian dari presentasi, menurut saya pribadi. Karena mereka melakukan presentasi terhadap ide mereka dengan tujuan untuk menghibur audiens. Nah, sebagai presenter, Andalah yang memutuskan apa yang Anda inginkan terhadap audiens. Dalam arti, Anda ingin audiens itu bereaksi apa. Bisa macam-macam, bisa empati, bisa terhibur, macam-macam. Dan itu adalah, dan keputusan itu adalah Anda yang menentukan. Kemudian, setiap presentasi tentunya punya tujuan. Anda sebagai presenter berdiri di panggung, kemudian menyampaikan ide Anda kepada audiens, lalu apa yang Anda harapkan dari presentasi Anda, itu juga Anda harus tahu. Kemudian, lakukan identifikasi yang baik, apakah tujuan Anda atau tujuan dari presentasi Anda itu telah tercapai atau tidak. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya Anda harus punya poin-poin yang mensupport tujuan Anda tersebut supaya tercapai. Nah, pikirkan bagaimana cara Anda mengilustrasikan poin-poin yang mendukung tujuan Anda tersebut, sehingga audiens dapat mengerti mengenai apa yang Anda sampaikan. Kalau perlu, Anda bisa gunakan metode brainstorming atau mind mapping untuk menggambarkan ide Anda itu seperti apa. Jadi, melalui mind mapping sebagai contoh, ide Anda itu kira-kira akan tersampaikan lewat metode apa. Di situ juga Anda bisa mengetahui poin-poin yang penting yang ada di dalam body dari presentasi Anda itu apa saja. Hal berikutnya, ketika Anda sudah menggambar ya, melakukan mind mapping mengenai ide yang ingin Anda sampaikan melalui presentasi, susunlah poin-poin tersebut, poin-poin dalam mind mapping tersebut menjadi beberapa kategori, atau mungkin nantinya itu bisa jadi mewakili slide presentasi yang Anda sampaikan. Kemudian buatlah introduksi yang menarik, yang kuat, sehingga atensi dari audiens itu langsung pada Anda gitu. Jadi buatlah introduksi yang kuat, kemudian sebelum masuk presentasi ceritakanlah atau sampaikanlah kepada audiens apa yang Anda ingin sampaikan. Ini berkaitan dengan topik ataupun tujuan yang Anda harapkan bisa didapat melalui presentasi ini. Kemudian ketika kita sudah mendekati akhir dari presentasi, buatlah suatu summary atau ringkasan ya dari apa yang Anda sudah sampaikan di depan. Kemudian jika memungkinkan, mintalah pendapat dari audiens. Anda sudah mengetahui kunci-kuncinya semua. Itu semua tidak akan berhasil kalau misalnya Anda tidak latihan dan latihan terus. Kalau perlu, Anda melakukan latihan dengan teman-teman sejawat ataupun
keluarga, dan mintalah pendapat mereka mengenai penampilan Anda sebagai presenter. Jika perlu, lakukan refinement. Refinement ini adalah kita melihat kembali presentasi yang kita buat dan lakukan pemilihan, lakukan penyortiran, hal-hal yang tidak perlu untuk disampaikan sebaiknya dibuang, dan fokus kepada tujuan dari presentasi Anda. Anda sudah selesai melakukan persiapan untuk presentasi, dan ini saatnya kalian menyampaikan presentasi. Lalu pada saat penyampaian presentasi, apa yang kalian harus perhatikan? Yang pertama, jangan lupa persiapan dengan baik, percaya diri, tenang, dan coba taklukkan ketakutan yang ada pada diri Anda sendiri. Bersikaplah rileks pada saat menyampaikan presentasi Anda, jangan lupa tersenyum, nikmati saja karena waktu akan berlalu dan presentasi Anda akan selesai. Jangan lupa panggung presentasi Anda itu adalah otoritas Anda, dan Anda yang menentukan presentasi ini akan berjalan seperti apa. Jangan lupa memperkenalkan diri dan sampaikan kepada audiens apa yang ingin kalian sampaikan. Dan jangan lupa juga beritahu ke audiens kira-kira presentasi Anda akan berjalan berapa menit, atau apakah itu 60 menit, 40 menit, 30 menit. Sampaikan kepada audiens. Jika waktu memungkinkan, Anda bisa memberikan kesempatan kepada audiens untuk memberikan pertanyaan pada Anda. Jadi suasana presentasi jadi hidup karena ada semacam ikatan antara presenter maupun audiens. Perhatikan body language Anda. Ini berkaitan dengan cara Anda berjalan, kemudian cara Anda posisi tangan Anda, kemudian mungkin wajah Anda ya, ekspresi muka Anda juga itu harus diperhatikan. Kemudian dalam menyampaikan presentasi Anda punya durasi, silakan itu kendalikan dengan baik. Ini berkaitan dengan apakah presentasi ini harus Anda sampaikan dengan ritme lambat atau dengan ritme cepat, itu Anda yang mengatur. Jangan lupa berpikiran positif. Dan terakhir, ucapkan terima kasih atas atensi kepada audiens, dan terimalah entah itu sanjungan atau nanti kritik dengan baik. Sebelum presentasi ini, presentasi mengenai tips-tips yang Anda butuhkan untuk melakukan presentasi, ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat slide ini. Terima kasih atas atensi, terima kasih atas waktu yang kalian sisihkan untuk mendengarkan presentasi ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi saya langsung di kampus pada waktu kerja, nanti kita bisa berdiskusi. Sekali lagi terima kasih.